Siapa itu? Siapa itu? Tolong pakai ini untukku malam ini. Sampai bertemu malam ini. Sayangmu, Sean. Mati listrik. Tapi kalau makan malam dengan lilin juga semakin romantis. Tapi di mana lilinnya ya? Di mana aku simpan lilinnya? Terus di mana koreknya? Rasbir, ini kasus pembunuhan dari keponakan perempuan anggota legislatif Pradan. Tapi kasus ini sangat aneh karena wanita itu sama sekali belum pernah menikah. Tapi jasadnya ditemukan dalam keadaan memakai gaun pengantin. Kalian duluan saja ya, sebentar lagi aku menyusul. Oke? 15 menit lagi. Oke. Permisi, Iya? Agen Rasbir, CBI. Hai, Inspektur Senior Motwani. Senang bertemu denganmu. Kami sudah mengambil sidik jari untuk penyidikan. Pak Motwani, siapa yang melaporkan pembunuhan ini? Christy Xavier. Aku yang menelpon polisi tentang pembunuhan Yamini. Semalam sekitar jam 12 saat terjadi mati listrik, aku sedang di kamarku. Lalu mendadak aku mendengar suara. Yami? Yami? Kau sudah tidur? Aku tahu kau belum tidur. Yami? Aku yakin kalau dia masih hidup karena aku mendengar suara nafasnya dan mendadak aku mendengar suara dari Siapa luar. itu? Siapa kau? Siapa kau? Gadis itu sepertinya bukan dari penginapan ini. Karena baunya seperti bahan kimia. Yami? Yami, buka pintunya. Berapa jauh gadis bergaun merah itu berdiri?
sejauh tempatmu berdiri, tapi aku tidak bisa jelas melihatnya. Bagaimana mungkin? Itu cuma 3 kaki kan? Karena Kristi setengah buta. Dia baru bisa melihat belakangan ini saja. Benar? Mm, Akan kujelaskan. Semua buku di kamarnya berhuruf Braille. Dan itu sudah jelas, sebelum ini dia benar-benar buta. Dia tidak bisa melihat kita. Sekarang dia sedang mencoba membaca buku yang normal. Tapi kau banyak sekali mengedipkan mata. Itu bisa membuat matamu sakit. iya, aku menjalani operasi transplantasi kornea. Tapi dokterku bilang aku akan bisa melihat normal beberapa bulan lagi. Maaf, di mana kamar kecilnya? Arah sana. Terima kasih. Pak, petugas sudah datang untuk mengambil jasadnya. Suwati sedang memeriksa rekaman CCTV-nya. Apa maksudmu? Tidak ada kesalahpahaman. Petugas sudah mengambil jasadnya. Itu tidak mungkin, Pak. Aku punya suratnya. Nyonya, kau bisa memeriksa suratnya. Suratnya terlihat asli. Artinya orang-orang yang mengambil jasad Yamini itu... Ya, kau benar, Trisa. Mereka tidak mengambilnya, tapi mencurinya. Tapi kenapa ada yang mencuri jasadnya, Raghav? Nyonya, kami sudah memeriksanya kemana-mana. Jasadnya tidak ditemukan. Nyonya, ini Inspektur Srivastava. Pak, ini agen Raghav dan agen Trisa dari CBI. Pak, maaf aku sedang dalam perjalanan ke Rajasthan. Motwani sudah memberitahuku tentang kasusnya. Kami kemari untuk membantu kalian. Kami akan tangani kasus pembunuhan Yamini Pradhan. Terima kasih. Maaf, aku tahu kau menangani kasus berat, tapi bagiku,
Kedua pembunuhan ini sama pentingnya. Tunggu sebentar. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, baik, Pak. Sampai nanti. Dari pimpinan, dia ingin kita menyelesaikan kasus ini. Dia minta aku untuk menerima bantuan dari polisi lokal. Jadi pertama-tama, siapa mereka berdua? Aku rasa aku bisa membantu. Mereka adalah penjahat kambuhan. Dan mereka itu sering ditahan karena kejahatan kecil-kecilan. Hanya itu saja. Mereka itu cuma orang bayaran. Mereka akan berikan jasad Yamini ke klien mereka. Dan mereka akan memindahkan jasadnya dari ambulan ke mobil yang lainnya. Aku rasa mobil itu di sana. Kemudian setelah itu, si pembunuh menembak mereka berdua. Jadi identitasnya aman. Trisha? ATM. Ada kamera CCTV-nya. Ayo kita lihat videonya. Oke, ayo. Semua file rekaman CCTV di penginapan rusak. Suatu pasti akan butuh waktu lama. Lagi pula kita tidak punya petunjuk sama sekali, kan? Mungkin kita mencari ke arah yang salah. Tapi seperti kata Kristi, kalau... Dia berbohong. Apa? Ya, kalau menurut Kristi, saat dia ke kamar Yamini, Yamini masih hidup. Itu tidak mungkin. Karena di kamar Yamini, aku lihat jejak tongkat Kristi pada darah Yamini. Aku juga melihat ada darah Yamini di tongkat Kristi. Lagi pula, Kristi tidak dengar apapun yang terjadi di kamar Yamini. Karena nomor kamar Kristi 7 dan kamar Yamini 17. Itu artinya kedua kamar mereka terpisah cukup jauh. Tidak seorang pun dari kamar sebelah mereka mendengar apapun. Tapi kenapa Kristi bohong? Itu karena mereka baru saja bertengkar. Karena pria ini. Tidak ada orang yang merobek foto ini kalau orang itu tidak punya alasan. Kita harus cari tahu siapa dia sebenarnya. Kristi, ini semua salah paham. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku ingin bersamamu. Aku mencintaimu. Kau bohong, Shaun. Kau itu ada alasannya. Kenapa aku dan Yamini berpisah? Kau juga berkhianat pada kami berdua. Apa kau tahu? Aku benci kau. Aku membenci kau, Shaun. Kau jangan pura-pura polos, Kristi. Aku tahu benar betapa kau membenci Yamini. Kau mau dia mati. Aku rasa malam itu kau pergi ke kamarnya dan kemudian kau membunuh dia. Tinggalkan aku. Tuan Roberts, bagaimana hubunganmu dengan Kristi? Kristi adalah pacarku. Pacar. Lalu kenapa dia sampai merobek foto ini? Begini, kami bertengkar. Sebenarnya Kristi merasa cemburu sekali. Dia mengira kalau aku berselingkuh dengan Yamini. Vikram, tunjukkan kebun yang indah itu. Kami dengar kau tinggal dekat dengan penginapan Yamini. Apa itu benar?
Tidak, Bu. Malam itu aku sedang jauh dari penginapan Yamini. Dia bohong. Malam itu dia ada di kamar Yamini. Vikram berikan tab itu pada Sean. Ayo, Sean. Aku tahu kau melamar pada keduanya, pada Christy dan juga pada Yamini. Kau juga memberi anggrek dari kebunmu kepada mereka berdua. Dan itu pun dari pot yang sama. Malam itu kau memanjat naik ke kamar Yamini. Saat memanjat, tanganmu terpeleset di sana. Kau lihat kan? Lokasi ponselmu dan lokasi ponsel Yamini berada di tempat yang sama. Jadi kau jangan mencoba untuk menyangkalnya dan jangan berbohong. Aku tidak melakukan apapun. Itu... Malam itu, aku dapat pesan darinya. Yamini? 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 Yami? 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 Apa kau sudah tidur? Aku tahu kau masih belum tidur. Yami? Baiklah. Silahkan acuhkan saja aku. Tapi asal kau tahu, kau tidak bisa menghindariku terus. Kau tahu itu kan? Suara nafas yang didengar Christy saat itu adalah Sean, bukan Yamini. Pak, ada orang yang berusaha untuk menjebakku. Catatan itu dan gaun pengantin itu, Pak. Percayalah pada aku mohon. Sean, siapa yang tahu tentang putusnya kau dengan Christy? Tidak ada, Pak. Yami, aku tahu aku benar-benar membencimu. Tapi aku tidak pernah berpikir. Rekaman dari ATM sudah siap. Ini dia. Jadi Christy melihat gadis ini di penginapan. Berarti dia tidak bohong. Swati, tunjukkan rekaman CCTV penginapannya. Sudah diperbaiki. Aku kaget.
Aku tidak percaya. Kristi melakukan pembunuhan. Tapi dia tidak membunuh. Itu sudah dimanusi. Apa? Bagaimana? Suwati, putar ulang rekamannya. Berhenti. Lihat, bayangan Kristi ada di kanannya. Malam itu, padahal listrik mati. Tidak mungkin ada bayangan tanpa cahaya, kan? Waktu rekaman ini jam 12 malam. Benar, tapi sebetulnya itu jam 12 siang. Tidak ada jendela di koridor itu, karena itu lampunya selalu menyala. Bayangan itu ada karena lampu itu. Di rekaman itu, penunjuk siang diedit jadi malam. Artinya ada orang yang ingin menjebak Kristi. Tapi kenapa? Aku yakin Kristi ke kamar Yamini karena ingin bicara padanya tentang sound. Setelah pembunuhan itu, dia takut dan bohong pada kita. Kalau dia ke sana karena mendengar suara. Tapi Apapun yang dia lihat malam itu adalah bukti yang bisa membantu menangkap pembunuhnya. Dan pembunuhnya tahu soal itu. Itu sebabnya ya, bos. Maafkan aku, dokter. Aku datang ke rumahmu. Tapi aku tidak tahu harus kemana lagi selain ke sini. Jangan menangis. Kau tidak salah atas apapun yang terjadi. Dengar ya. Kalau kau menangis, matamu akan menjadi rusak. Jangan menangis ya. Semua akan baik-baik saja. Oke? Sekarang istirahatlah. Berbaringlah. Tenang dan tutup matamu. Ini bau yang sama. Bau bahan kimia.
Selamat pagi, Inspektur Kepala. Setelah melihat ini keadaan tidak bertambah baik. Ada nelayan yang menemukan jasadnya di pantai. Ada yang susah payah mencuri jasad Yamini, tapi lantas dibuang. Kenapa? Karena si pembunuh mencuri jasad yang salah. Dia ingin membunuh Christy, bukan Yamini. Semua orang sudah tahu kalau Sean melamar Christy. Tapi tidak ada yang tahu mereka putus. Karena itu si pembunuh mengirim gaun dan catatan itu ke Christy hingga dia percaya kalau catatan itu adalah dari Sean. Lalu kenapa dia bisa ada di Yamini? Kamar Yamini adalah 17, 1 dan 7. Satu dari angka itu terlepas. Karena itu, kamarnya jadi nomor 7. Tapi kamar Christy adalah nomor 7. Jadi kiriman yang seharusnya ke kamar Christy malah terkirim ke kamar Yamini. Artinya hidup Christy masih dalam bahaya. Menurutmu apa dia berusaha untuk membunuhnya? Sudah pasti. Iya, Swati. Hai Trisa, semalam Kristi. Aku mohon, tolong aku. Aku butuh bantuan. Aku mohon. Kau? Surat penggeledahan? Iya. Rasbir, Apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? kami yang harusnya tanya. Apa ini? Raghav, coba lihat ini. Coba aku buka toples ini. Raghav, bau sekali. Itu dia. Itulah yang dicium oleh Christy. Formalin. Untuk menyimpan dan mengawetkan organ. Oke, Raghav. Ya, tunggu sebentar. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya ahli fauna. Aku memakai formalin di pekerjaanku. Aku sangat mencintai Kristi. Aku tidak akan menyakitinya. Aku membencinya. Sejak dia datang ke klinik ayah, dia tergila-gila padanya. Dia itu seumuran denganku. Dia mulai mengabaikan putrinya sendiri karenanya. Aku akan lakukan apapun demi dia. Tapi dia sama sekali tidak tertarik. Yang dia pikirkan hanya Shaun saja. Karena kau ingin bisa mendapatkannya, kau lalu membunuhnya. Kalau terserah padaku, aku akan membunuhnya malam itu. Tapi untuk menjauhkannya, rasa takut saja sudah cukup. Ya, Swati. Rajbir, Adiasa tidak membunuh Yamini. Aku sudah periksa catatannya, dia ada di Rajasthan pada waktu kejadian itu. Berarti nyawa Kristi masih dalam bahaya sekarang. Kau tutup pintu dan juga jendelamu. Kita akan terus di luar, tenang saja. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Terima kasih. Kalau kau perlu apapun, bilang saja. Baik. Selamat malam.
Selamat malam. Tetap waspada. Langkahku. Ratsbir, kau kesini untuk tidur. Tidak. Matilah pionmu. Sampai di mana kita? Aku membuat langkah ini dan kau kehilangan itu. Begini saja, mainkan untukku juga. Raghav, terjadi pembunuhan lagi. Profilnya sama dengan Yamini. Yang mana? Yang ini, Samira Sethi. Coba ku tebak. Dia pasien transplantasi jantung, kan? Jadi kau sudah tahu? Kalau kau sudah tahu, kenapa kau tidak bilang pada aku, Raghav? Trisha, kita baru saja tahu itu. Baru saja. Hei, kalian berdua di sini. Lalu siapa yang bersama Kristi? Apa? Kami dapat pesan dari Swati. Kalau kami sudah menangkap pembunuhnya dan Kristi aman, kembalilah. Apa? Aku tidak mengirim pesan apapun. Kau mengirim pesan itu? Tunggu dulu. Lihat kan? Ponselku tidak ada. Tidak ada di sini. Oke, tenanglah. Kau punya asuransi Quick Heal? Iya. Itu cukup. Kalau pencurinya tertangkap, ponselmu kembali. Tapi kenapa si pembunuh ingin mengejar Kristi? Sebenarnya dia tertarik dengan mata Kristi. Kenapa? Karena mata itu sebenarnya bukan milik Kristi. Jantung Samira juga bukan miliknya. Keduanya adalah penerima organ dari seorang wanita bernama Maria Fernandez. Orang yang tewas dalam kecelakaan bulan lalu. Dan jasadnya menghilang sehari setelahnya. Jadi si pembunuh itu mencuri organ dari Maria. Kenapa? Karena dia sangat mencintai Maria. Keterlaluan. Kristi tidak ada di penginapan. Kemana si pembunuh membawanya? Swati. Halo? Halo Swati. Halo, Trisa, Raga. Kita sudah menemukan tempat penyimpanan. Aku sudah melacaknya sampai ke Pulau Mat. Akan kukirim lokasinya. Si pembunuh butuh tempat penyimpanan untuk menyimpan jasadnya. Suati menemukan satu tempat penyimpanan atas nama Maria. Ayo, lebih cepat. Siapa kau? Kenapa kau menculikku? Tolong lepaskan aku. Mohon. Buka ikatan ini. Aku mohon.
Selamat malam, Inspektur Srivastava. Selamat malam. Mundur. Aku bilang mundur. Inspektur Srivastava, cepat lepaskan dia dan kami tidak akan menembakmu. Apa kau tidak sadar betapa pentingnya dia bagiku? Aku bilang mundur, mundur. Cepat, mundur. Aku tahu kenapa kau berbuat seperti ini. Karena dia penting bagimu. Dia mempunyai mata dari Maria, kan? Betul? Oh. Jadi kau tahu tentang Maria? Tapi bagaimana kau bisa menghubungkannya denganku? Hah? Karena kau telah menangani jasad Maria, jadi tanganmu berbau formalin yang dicium baik oleh Kristi. Gadis itu sepertinya bukan dari penginapan ini. Dia punya bau bahan kimia yang aneh. Tapi malam itu, karena ada Shaun, kau kehilangan kesempatanmu. Jadi kau harus mencuri jasad Yamini. Aku mau Mariaku seperti sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkan dia seperti sekarang ini. Tidak akan bisa. Karena itu tanganmu menjadi dingin sekali. Karena Maria. Maaf, aku sedang dalam perjalanan ke Rajasthan. Kau juga telah berbohong tentang pergi ke Rajasthan. Putri Dr. De Costa Adiasa ada di sana saat itu. Dan kulitnya jelas menghitam. Aku ahli fauna. Tapi badanmu sama sekali tidak menghitam. Itu dia. Itu sebabnya. Dan penyamaranmu jadi gadis itu luar biasa. Pantas saja dahimu gatal sekali. Dan di dahimu ada bekas wig. Aku melihatmu menggaruknya. Saat itu, saat kami menemukan jasad Yamini, aku melihat ada untayan rambut nilon di seragamu. Yang biasanya ada pada wig. Selamat pagi, Inspektur Kepala. Oh ya? Aku sudah bekerja keras demi mata ini. Saat Maria sudah lengkap, kami akan menikah. Dan pergi jauh sekali. Aku mohon, mengertilah. Tolong, mengerti aku. Aku begitu mencintai Maria. Aku mohon lepaskan aku. Tolonglah. Kalau kau tidak melepaskanku, aku akan membunuh dia di depanmu. Aku akan membunuh wanita ini. Akan kubunuh dia. Oke. Baiklah. Katakan dulu satu hal padaku. Kenapa Maria menolak lamaranmu? Maria? Karena aku menghajar bosnya habis-habisan. Dia selalu menggodanya. Dia selalu mengikutinya dengan berbagai alasan. Tapi apa kau tahu? Maria itu cantik sekali. Ya, dia malah tetap cantik. Tapi orang itu tidak baik sama sekali. Apa yang bisa kulakukan? Aku sudah berusaha untuk membuatnya mengerti. Sudah kukatakan, aku sangat mencintainya. Tapi dia tidak mau mengerti. Aku sangat mencintainya. Aku sangat mencintai Maria. Aku sangat mencintai... Aku mencintai Maria. Kau adalah milikku. Bukan orang lain. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada. Kembalilah Maria, kembalilah. Kembali padaku. Diam. Kau tidak bisa benarkan kejahatan atas nama cinta. Dalam aksi bodohmu itu, kau telah membunuhi orang-orang yang dapat kesempatan kedua karena organ Maria.
Tangkap dia.